Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Berikut adalah video penjelasan case study manajemen strategik yang keempat ya. Mohon diperhatikan. Kali ini kita akan membahas tentang TOWS. Sorry, suara saya agak ini ya karena flu. Baik, saya harapkan teman-teman sudah membaca studi kasusnya. Ada di deskripsi nanti. Ini tentang PT Paragon Technology and Innovation atau PTI, merupakan bagian dari Wardah Group. Sebenarnya ini sudah kita bahas di case study sebelumnya, hanya saja teman-teman perlu in touch karena kita akan deep down to the toast ya, tentang toast. Berikut adalah beberapa konsep yang ada di dalam studi kasus yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama tentang innovation management and open innovation. Saya kira ini adalah term atau yang baru ya, apalagi tentang open innovation. Kemudian halal certification and ethical branding, customer experience management, kemudian ada agile product development and speed to market, sustainability and local sourcing, strategic alliance and collaboration. Nah, ini bagian strategic alliance ini saya headlight ya, karena ini bagian dari jawaban di case study. Karena di dalam contemporary issue today's di tahun 2025 ini, kolaborasi itu merupakan hal yang wajib ya, malah ya, lebih ke arah wajib karena sourcing kita sangat terbatas, kemudian pasar itu sulit dijangkau, barrier-nya banyak begitu ya. Nah, kolaborasi ini adalah cara yang bisa untuk menangani hal ini. Kemudian ada product differentiation strategy. Nah, ini dilakukan oleh Wardah, terutama dengan mengambil segmen pria yang saya kira mulai dilirik pria dalam menggunakan makeup atau alat-alat kecantikan ya. Kemudian ada supply chain integration and risk management, human capital development, dan omni-channel marketing. Nah, khusus di omni-channel marketing, teman-teman nanti akan lebih deep down di area manajemen pemasaran, bagaimana bentuknya dan sebagainya. Nah, kita akan bahas studi kasusnya ya, teman-teman. Yang pertama adalah preparation ya. Ini tentang bagaimana menganalisis TOWS matriksnya terhadap PT Paragon, di mana ini adalah bagian dari Indonesian Cosmetic Giant ya, yang punya portofolio yang besar, kemudian ada branding halal beauty products. Nah, analisis ini untuk mengidentifikasi strategi apa yang akan dilakukan oleh PT Paragon, terutama dalam hal sisi internal dan eksternalnya ya. Dalam konteks PT Paragonnya ini, bukan Wardahnya ya teman-teman. Baik, ini adalah draft TOWS yang saya buat ya. Bisa jadi acuan oleh teman-teman, tapi kalau bisa jangan di copy paste benar-benar ya. Dilihat saja ini sebagai contoh. Kita lihat di sisi SO misalkan, SO strategis. Salah satunya adalah leverage strong R&D and innovation capabilities to introduce new halal certified. Nah, karena ada kata-kata halal certified, maka ada regulasi yang harus dipenuhi begitu ya. Nah, ketika kita berhubungan dengan regulasi, maka strateginya ini harus ada perubahan sedikit di dalam organisasi kita untuk menyesuaikannya. Karena dalam posisi ini, certified tadi itu punya positioning yang lebih tinggi daripada kita, sehingga kita harus menyesuaikan. Nah, tetapi dia berada di dalam sisi kekuatan karena kita sebelumnya sudah punya halal certified, dan opportunity-nya adalah halal adalah new style of marketing. Jadi orang-orang terutama pasar yang beragama muslim ini cenderung menggunakan produk yang halal. Nah, kita ambil contoh di WO ya, weakness and opportunities. Salah satunya adalah enhance supply chain efficiency to reduce dependence on imported raw materials. Nah, berarti di sini kan
PT tadi, Paragon tadi sudah memahami bahwa sebagian besar bahan bakunya itu kan impor. Nah, ini adalah kelemahan. Tetapi dari satu sisi juga adalah kesempatan. Di mana kesempatannya? Jika kita bisa mengefisiensikan supply chain, ya kan, ini menjadi kesempatan. Walaupun dari sisi kelemahan kita. Oke, kita lihat dari WT, strategies, weakness and threat. Yang pertama adalah mitigate the risk of imported raw material price in fluctuation by increasing local sourcing. Nah, lagi-lagi di dalam faktor internal tadi tentang produk yang impor itu juga berada di area kelemahan sisi kita ya. Dan ini juga jadi ancaman terutama di sekarang ya, di mana ada trade wars, kemudian ada peperangan India Pakistan misalkan, ada peperangan antara Ukraina dengan Rusia yang masih belum selesai. Nah, ini akan menyebabkan harga tidak bisa dikunci. Nah, di dalam bisnis ketika harga bahan baku tidak bisa dikunci, maka harga jual juga menjadi fluktuatif. Nah, kan harga jual fluktuatif tidak disukai oleh konsumen kan? Mau tidak mau kita menetapkan harga jual. Nah, berarti apa? Risiko kita yang fluktuatif. Nah, risiko yang fluktuatif ini adalah threat. Ini adalah ancaman ya, ancaman. Nah, itu salah satu contohnya. Dan salah satu lagi kita akan ambil ST strategies, differentiate by promoting halal certification and sustainability as brand value in response to increasing competition. Nah, kekuatan kita tadi kita sudah pernah punya halal certified. Tapi ancamannya bagaimana? Ancamannya ini tentang brand value ya. Karena sekali lagi halal itu merupakan lifestyle dan dia adalah produk hukum ya. Walaupun areanya adalah hukum Islam, tetapi kan karena dia dimasukkan di dalam struktur norma hukum di Indonesia, maka mau tidak mau ini juga bisa jadi ancaman. Ya ancamannya bagaimana? Ancamannya kalau kita gagal dalam merespon halal style tadi, ya bisa jadi ini akan merusak citra halal certified yang sudah pernah kita punyai sebelumnya. Nah ini gawat ya kan? Oke, explanation-nya SO strategis itu adalah maksi-maksi ya, di mana strategi maksi-maksi itu berarti strategi yang mengupayakan mengambil opportunity sedemikian rupa untuk kemajuan dari perusahaan. Nah, di sini SO strategisnya adalah New Halal Certified Products. Sekali lagi, Halal Certified merupakan kekuatan dari perusahaan ini ya. Nah, kalau WO strategis adalah mini maxi. Ini adalah strategi yang digunakan untuk mengovercome weakness ya. Untuk menjaga-jaga kelemahan kita, kemudian mengutilisasi external opportunities-nya. Nah, ini terkait dengan digital marketing ya, sehingga mengkoneksikan kita lebih cepat dengan consumer, terutama consumer baru ya, younger consumer. Nah, saya lupa ya, di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan atau tidak, di mana ada perubahan sikap pasar nih, ya kan? Generasi Z ya, mungkin teman-teman ya, Gen Z ini punya preferensi yang berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Nah, di kedepannya juga begitu. Nanti setelah Gen Z, Gen Alpha misalkan, ya Gen Alpha juga kemungkinan besar preferensi marketingnya juga beda dengan Gen Z. Nah, how company respon terhadap ini itu merupakan bagian dari mini maxi, ya. Strategi untuk mengovercome the weakness. Kemudian ada maxi mini, ya ST strategies yang berupaya memitigasi eksternal threat, ancaman eksternal. Nah, apa tadi ancaman eksternalnya? Fluktuasi risiko. Ya, fluktuasi risiko. Fluktuasi risiko diperoleh dari fluktuasi harga bahan baku. Nah, yang terakhir yang paling dijaga-jaga yaitu strategi mini-mini atau ini strategi bertahan. The strategy focus on minimizing weakness and avoiding threat. Ini strategi bertahan. Ya, dalam hal ini
sekali lagi, imported raw materials merupakan salah satu yang di-highlight. Oke, teman-teman, rekomendasinya adalah seperti ini. Saya kira sudah saya jelaskan ya, seperti di kekuatan itu adalah menguatkan digital marketing, increasing local raw ya, material. Kita harus mencari bahan baku yang lain karena raw material ternyata berada di area weakness dan area ancaman ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian ada enhancing speed to market, kemudian ada maintaining product quality. Ya. Ini berhubungan dengan HR. Baik, the weakness of the TOWS matrix. Ya. Sekali lagi, ini dikarenakan TOWS matrix yang kita buat itu hanya berdasarkan data dari case study ya, teman-teman ya. Pada kenyataannya, ketika kita membuat TOWS matrix itu pendekatannya adalah kualitatif, which mean kita harus datang, kemudian interview begitu ya. Kita mau pakai apa nih, Groundatory atau apa? Ya, tapi setidaknya kita harus interview kan. Nah, dari situ nanti kita coding, baru muncul strategi-strateginya. Harusnya begitu. Tetapi karena kita memulainya dari literatur atau dari dokumen begitu ya, maka ini adalah kelemahan-kelemahan yang muncul karena keterbatasan informasi. Apa saja dia? Subjektivitas, pasti ya. Saya dan teman-teman itu punya interpretasi yang berbeda terhadap bahasa tadi. Nah, ini juga merupakan kelemahan dalam TOWS metric ini. Lack of prioritization ya kan ya, prioritasnya ini nggak jelas. Kemudian adalah limited kuantitatif karena tidak ada ranking tadi ya, tidak di cross check. Nah, ini jadi seperti ini. Kemudian ada static perspektif, oversimplification. Nah, kita mensimplifikasi masalahnya karena ya memang datanya cuma segitu ya kan. Lack clear implementation plan. Ya, lagi-lagi bagaimana kita mau ngeplan kalau informasinya juga nggak banyak gitu kan. Dependence. Kemudian difficulty to managing contradiction. Nah, ini adalah kelemahan-kelemahan dari TOWS metric yang berasal ya dari literatur review atau dokumen analisis. Sekali lagi. Tapi kalau dia berasal dari kualitatif, misalkan berasal dari etnografi gitu ya, berasal dari metodologi kualitatif yang rigor, bisa jadi kelemahan-kelemahan ini tertutupi karena di kualitatif rigor itu pasti ini dilakukan. Contoh, enhance objectivity with multi stakeholder input. Nah, contohnya bagaimana kita melakukan interview tidak kepada satu orang saja, tapi beberapa orang yang merupakan perwakilan dan dia dinilai memang layak memberikan informasi. Nah, ini adalah model metodologi sebenarnya ya. Oke, teman-teman, kita tutup diskusi kita hal ini ya dengan kalimat dari Socrates, the only true wisdom is in knowing you know nothing. Ya, teman-teman, tetap humble, tetap merasa bahwa ilmu itu harus dipelajari, dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.